Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim ulama, para jajaran pengurus PCI NU yang berada di Korea Selatan, dan tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan, para dewan juri yang arif dan juga bijaksana. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa mempergunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa takwa kepada Allah, untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah, di tengah pandemi seperti ini, saya mengingatkan kepada kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, syukur-syukur kena di hati mustami'in. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Mumpung masih muda, mari kita datang ke majelis ilmu. Mumpung kita masih muda, mari kita belajar Al-Quran. Mumpung kita masih muda, mari kita gunakan masa muda kita untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti kalau kita sudah tua, baru kita menyesal, kenapa saya dulu tidak menuntut ilmunya Allah, kenapa saya tidak mengaji, kenapa saya dulu tidak menimba ilmunya Allah. Hafalan susah, mau mengaji susah. Saya miris melihat pemuda-pemuda zaman sekarang. Kalau pemuda dulu berbondong-bondong datang ke pondok pesantren, tetapi pemuda sekarang berbondong-bondong datang ke warung wifi. Kalau pemuda zaman sekarang berperang melawan penjajah, mati-matian. Pemuda zaman dulu menghafal Al-Quran, menghafal nazam, menghafal alfiyah. Tetapi sekarang yang dihafal adalah gerakan TikTok, saudara-saudara. Maka dari itu, kita sebagai pemuda Islam jangan biarkan generasi-generasi Islam hancur ditelan oleh zaman, saudara-saudara. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Allah memberikan kita kesehatan, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mari kita selalu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Di tengah pandemi seperti ini, saudara-saudara, banyak yang bilang, jika kita puasa di bulan Ramadan, iman kita nanti turun. Akhirnya apa? Kita terkena virus yang namanya corona itu, saudara-saudara. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat." Jika ada orang takut kepada corona sehingga melalaikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan seperti ini, maka orang itu salah, saudara-saudara. Justru Allah akan melipat gandakan kepada pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita mau berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan pahala kita, saudara-saudara. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, Allah berikan telinga,
yang sehat. Mari kita pergunakan untuk mendengar Al-Quran. Allah beri kita mulut yang sehat, lidah yang lancar. Mari kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Mari kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbanyak salawat, saudara-saudara. Allah berikan mata yang sehat. Mari kita gunakan untuk memandang wajah-wajah ulama, memandang kekuasaan-kekuasaan Allah. Allah gunakan tangan yang sehat. Mari kita gunakan untuk menolong orang yang susah, menolong fukara, menolong orang miskin, saudara-saudara. Allah gunakan kaki yang sehat. Mari kita gunakan untuk berjalan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saudara-saudara, wa faraghaka qabla suglika. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Berapa banyak Allah berikan masa luang, mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Berapa banyak waktu luang yang kosong, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan menurut Rasulullah SAW. Yang pertama, yakni golongan orang yang rugi. Yang kedua, golongan orang yang bangkrut. Yang ketiga, golongan orang yang beruntung. Apa yang golongan pertama itu? Golongan orang yang rugi. Bagaimana orang yang dikatakan rugi itu? Orang yang dikatakan rugi hari ini sama dengan hari kemarin. Artinya apa? Hari ini tidak bisa menambah, semakin tambah ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang disebut orang yang rugi. Yang kedua, bagaimana yang disebut orang yang celaka? Orang yang celaka itu hari ini tidak bisa menambah ketakwaan, bahkan lebih buruk dari hari-hari kemarin, sehingga orang itu celaka. Itulah yang disebut dengan orang celaka. Bagaimana dengan orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu hari ini lebih baik dengan hari-hari kemarin, saudara-saudara. Maka dari itu, kita sebagai generasi Islamiyah wajib menggunakan waktu-waktu luang kita untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, mengingat kekuasaan-kekuasaan Allah, saudara-saudara. Yang keempat, wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gunakan masa kayamu untuk menyumbang masjid. Masa kayamu gunakan untuk membangun pondok pesantren. Kita bantu anak-anak yatim piatu. Nanti kalau Allah sudah menghabiskan harta kita, baru kita menyesal. Kenapa saya dulu tidak menolong anak yatim? Kenapa saya dulu tidak membangun masjid, mendonasikan harta saya kepada pondok pesantren? Baru kita menyesal, saudara-saudara. Kadang ada orang bilang, di tengah pandemi seperti ini, ekonomi merosot, ekonomi menurun, penghasilan yang biasanya banyak sekarang menurun drastis, saudara-saudara. Saya takut jika saya sodako nanti harta saya habis, saya jatuh miskin. Kalau ada orang yang bilang seperti itu namanya adalah orang yang bodoh. Karena hakikatnya barang siapa yang bersedekah di jalan Allah 1 kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dari surga dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Jika orang sudah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, maka Allah akan menjamin kebahagiaan orang itu. Jika orang itu mau dermawan, Allah akan menjamin kebahagiaannya fid dunya wal akhirah. Jika Allah tidak memberikan kebahagiaan itu di dunia, maka Allah akan mengganti kebahagiaan itu di akhirat, saudara-saudara. Diteruskan, wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah,
jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah, dan dekat dari neraka, saudara-saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Diteruskan, wal jahilus sakhiyu habba ilallahi ta'ala minal abidi bakhil. Ada orang yang bodoh tetapi rajin sedekah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang rajin ibadah tetapi pelit, saudara-saudara. Maka dari itu, mari kita gunakan harta kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita pergunakan untuk kembali kepada sang pemiliknya, saudara-saudara. Banyak artis yang mewah, mobil mewah melimpah, tetapi jika tidak dilandasi dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja lebih baik santri yang nol dompet yang isi dompetnya 0 rupiah tetapi menambah ketakwaan kepada Allah daripada artis yang memiliki mobil mewah, artis yang memiliki rumah yang mewah tetapi tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, saudara-saudara, wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kita diberi kehidupan oleh Allah. Mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidup. Mari kita mempergunakan hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat, saudara-saudara. Karena hakikatnya kehidupan ini adalah sebuah permainan. Jelas kalau ada sebuah permainan pasti ada yang namanya game over. Nah, bagaimana kita di permainan ini kita menjadi pemenang, saudara-saudara? Ya ini dengan bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan istri, kita cinta dengan keluarga, kita cinta dengan anak, kita cinta dengan orang tua, kita cinta dengan keluarga, kita cinta dengan pangkat, kita cinta dengan harta. Kau boleh cinta, tetapi ingatlah semua itu akan engkau tinggalkan, saudara-saudara. Akan kita tinggalkan semua yang namanya harta, pangkat, jabatan, semua. Kita pasti akan meninggalkan itu semua. Suka, senang, tidak, iya, kita semua pasti akan merasakan mati, saudara-saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan yang merasakan yang namanya kematian, saudara-saudara. Qal Imam Syafi'i, la ya'rif qadraha illa ba'da sawatiha. Seseorang tidak akan mengetahui 5 perkara itu sebelum datangnya 5 perkara itu tiba. Cukup sekian penampilan yang dapat saya sampaikan, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, golongan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma akfik ila aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.